Kenapa bisa mengatakan disisipkan? Sementara hadis itu ada. Imam Muslim, ya, beliau wafat tahun berapa? Siapa yang mengatakan muttarib? Imam Syafi'i membawakan. Apakah kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i membawa hadis muttarib dalam hal ini? Ya. Apakah kita akan mengatakan bahwa telah disisipkan setelah Imam Muslim wafat, sementara hadis itu sudah ada sebelum Imam Muslim lahir? Selanjutnya saya sampaikan, ya, tadi sudah saya urut tahunnya dari tahun yang belakangan, dari tahun 620 mundur 449, ya, 620 tadi Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Isbat Sifat Ulu, tahun 449, ya, Al-Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Washabil Hadis. Kemudian mundur lagi 458 kitab Asma'illah wa Sifatihi, ya, atau kitab Al-Asma' wa Sifat oleh Al-Imam Al-Baihaqi meninggal 458. Kemudian juga dalam kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Al-Lalikai yang wafat tahun 418, mundur lagi. Kalau Anda punya hujah, punya dalil tentang akidah bahwa salah, jangan hanya mengatakan mengesankan. Kalau mengesankan itu tidak tegas. Sementara sebelumnya mengatakan demikian ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, ya. Tapi setelah itu mengatakan hadis jariyah dipakai oleh dalil kaum Salafi Wahabi yang mengesankan bahwa Allah bertempat. Jadi, apakah tega mengatakan itu dipakai oleh Wahabi? Ini semua para ulama membawa hadis-hadis itu. Nah, kesimpulan, karena hadis tersebut muttarib, banyak sumber periwayatan dengan keterangan yang berbeda, maka bagaimana ketika terjadi seperti ini? Salah satunya dicari yang paling unggul. Mana yang paling unggul? Kalau dilihat dari aspek sisi periwayatan, sumber sahabat yang paling banyak adalah riwayatnya Al-Musannaf, riwayat Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf, bahwa pertanyaan Rasulullah SAW kepada budak perempuan itu adalah bertanya apakah dia bersyahadat atau tidak. Atas syahadina alla ilaha illallah. Ini yang rojeh, yang kuat, bukan pertanyaan di mana tempatnya Allah, bukan itu. Di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah maha sempurna secara mutlak, maha suci dari segala kekurangan. Semua apa yang ada di alam jagat raya ini pasti butuh kepada Allah. Dia tidak butuh kepada apapun di alam jagat raya ini. Dia tidak menyerupai apapun dari makhluknya, maha suci dari tempat dan arah, serta tidak butuh pada tempat dan arah. Demikian ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan dalil-dalil qat'i, baik ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkamat maupun dalil-dalil akli atau dalil rasional. Lalu bagaimana dengan hadis jariyah, hadis tentang budak perempuan yang dijadikan dalil oleh kaum Salafi Wahabi yang mengesankan bahwa Allah bertempat di langit? Hadis jariyah tersebut jelas tidak bisa dijadikan dalil bahwa Allah itu bertempat di langit, selain karena hadis tersebut adalah hadis ahad, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani, seorang tokoh Salafi Wahabi. Hadis tersebut juga muttarib, simpang siur, membingungkan dan kacau, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Dan seandainya hadis tersebut diterima kesahihannya, maka pengertiannya harus ditakwil agar sejalan dengan dalil-dalil yang muhkamat, sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Berikut ini adalah bukti-bukti bahwa hadis jariyah tersebut muttarib, sebagaimana dikatakan oleh para ulama semisal Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumullah. Perkataan Imam Al-Baihaqi memberikan kesimpulan. Dalam Sahih Muslim yang menjadi manuskrip beliau tidak ada riwayat kisah budak perempuan tersebut. Boleh jadi kisah tersebut disisipkan oleh para ulama pada masa-masa setelah wafatnya Imam Muslim karena ada dalam sanad yang sama. Hal ini dikuatkan bahwa hadis jariyah tersebut yang ada di Sahih Muslim sekarang justru ada dalam bab sholat, yaitu bab keharaman berbicara dalam sholat. Seandainya hadis jariyah tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dapat dijadikan hujjah, semestinya ada di bab yang menerangkan keimanan atau bab tauhid. Ternyata agak diriwayatkan di dalam bab tauhid, karena ini dijadikan dalil dalam bab tauhid. Atau di dalam bab nazar. Di dalam bab nazar juga tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Berarti menurut beliau untuk konteks nazar atau tauhid bisa jadi menurut beliau ini tidak bisa dijadikan hujjah. Karenanya riwayatnya berbeda. Kalau memang iya, dan ternyata dalam manuskrip Imam Baihaqi itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar penjelasan dari Saudara Idrus Romli, Kiai Haji Idrus Romli, yang mengatakan bahwa hadis Al-Jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai hadis yang muttarib, dan hadis muttarib itu adalah hadis dhaif, sementara hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian menukil perkataan Al-Imam Al-Baihaqi bahwa di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat oleh Al-Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan tidak ada kisah tentang Al-Jariyah, yaitu budak perempuan. Lalu entah dari mana dia mengatakan, yaitu Saudara Idrus Romli, bahwa bisa jadi, ya, dengan perkataan dia, ia mengatakan boleh jadi kisah tersebut disisipkan oleh para ulama pada masa-masa setelah wafatnya Imam Muslim karena ada dalam sanad yang sama. Ini sekali lagi Ustadz Idrus Romli berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i saya dapatkan di dalam dua tempat beliau membawa hadis jariyah tersebut. Yang pertama di kitab Ar-Risalah, ya, beliau, dan yang kedua di kitab Al-Um, ya, di mana beliau cantumkan dalam kitab Al-Um tersebut, ya, dalam bab Idqul Mu'minah fi Dzihar, membebaskan budak, ya, ketika orang itu melakukan zihar, ya. Baiklah, saya bacakan hadis tersebut dan saya akan sampaikan bahwa dalam hal ini Kiai Haji Idrus Romli menyelisihi dan berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan Saudara Idrus Romli mengatakan seandainya hadis jariyah tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, semestinya ada di bab yang menerangkan keimanan atau bab nazar. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah, beliau juga menyebut bahwa hadis itu, ya, jadikan sebagai ujian keimanan. Baik, ya, kita perhatikan. Selain itu nanti akan kita bawakan para ulama dari zaman ke zaman yang berbeda tahun, di kitab-kitab mereka dibawa hadis jariyah tersebut. Yang pertama, saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwa Kiai Haji Idrus Romli di sini, ya, beliau salah di dalam masalah tersebut, ya, karena Al-Imam Asy-Syafi'i membawakan di dalam kitab Ar-Risalah. Kalau dalam kitab saya kebetulan Ar-Risalah itu berada dalam kitab Al-Um, ya, pada juz Al-Awwal, juz yang pertama, cetakan Darul Wafa, ya. Cetakan Darul Wafa pada halaman 33, bab yang ke-13, ya, yaitu bab
bayanu fardillahi ta'ala fi kitabihi ittiba'a sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab, ya, Allah telah mewajibkan di dalam kitabnya untuk mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wada'allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min dinihi wa fardihi wa kitabihi al-mawdi' alladhi abana jalla thanauhu annahu ja'alahu alaman lidinihi bima aftarada min ta'atihi wa harrama min ma'siyatihi wa abana min fadilatihi bima qarana min al-imani bi rasulihi ma'al imani bihi. Faqala tabaraka wa ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad. Dalam surat An-Nisa 171. Ya. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Allah Ta'ala telah meletakkan nabinya dari agamanya, kewajibannya dan kitabnya pada tempat di mana Allah Jalla Thana'uhu menjelaskan bahwa Allah menjadikan nabinya sebagai tanda untuk agamanya. Dengan apa? Dengan mewajibkan untuk taat kepadanya dan mengharamkan berbuat maksiat kepadanya, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan tentang keutamaan Nabi, yaitu dengan Allah menggandengkan antara iman kepada Rasul bersama dengan iman kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 171, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, jangan mengatakan tiga. Ya, berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah itu ilahun wahid, ilah yang satu. Maha suci dia untuk punya anak. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa qala jalla wa azza innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinuh. Allah berfirman dalam surah An-Nur 62, sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila mereka bersama Rasul dalam suatu perkara yang berkumpul, mereka tidak pergi sampai mereka izin kepada beliau. Faja'ala kamal ibtida'il iman alladhi ma siwahu taba'un lahul imana billah thumma bi rasulih. Maka Allah menjadikan kesempurnaan permulaan iman di mana tidak ada selainnya, ya, mengikuti kepadanya, beriman kepada Allah, kemudian juga beriman kepada Rasulnya. Falau amana abdun bihi wa lam yu'min bi rasuli, seandainya seorang hamba itu beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, lam yaqa alaihi ismu kamalil imani abadan, maka tidaklah orang itu, ya, terjatuh kepadanya atau tidak disebut kepadanya kesempurnaan iman selamanya. Hatta yu'mina bi rasulihi ma'hu, hingga orang itu beriman kepada Rasulnya bersama dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, perhatikan di sini para jemaah, para saudara-saudara sekalian, wa hakadha sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman. Ya, wa hakadha sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sunnahnya bagi setiap orang yang diuji dengan apa? Dengan keimanan. Yaitu apa? Diuji antara iman kepada Allah dan juga iman kepada Rasulnya. Lantas apa yang menjadi perhatian kita dalam masalah ini adalah yang terkait dengan apa yang disebut oleh Ustadz Idrus Romli, bahwa hadis jariyah itu, ya, yang ada kata ainallah itu tidak ada sebenarnya dalam Sahih Muslim, ya, dan seandainya ada tentu diletakkan di tentang iman. Sementara Imam Asy-Syafi'i di sini, ya, menjelaskan hadis itu dan juga terkait dengan iman, terkait juga dengan ujian keimanan, yang mengatakan wa hakadha sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman.
Begitulah Rasulullah menetapkan, mensunnahkan, ya, menetapkan dengan sunnahnya bagi setiap orang yang diuji orang itu dengan atau tentang keimanannya. Apa? Beliau katakan setelahnya, akhbarana Malik bin Anas, an Hilal bin Usama, an Atha bin Yasar, an Umar bin Hakam, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin faqultu ya Rasulullah alayya raqabah afa'atiquha faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah faqalat fis sama qala faman ana qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'tikha qala asy-Syafi'i wa huwa Muawiyah bin al-Hakam wa hakadha rawahu ghairu Malik wa adhunnu Malikan lam yahfadh ismahu. Perhatikan Saudara Idrus Ramli dan juga yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Hilal bin Usama, dari Atha bin Yasar, dari Umar ibn Hakam. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang budak wanita. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, saya punya kewajiban untuk membebaskan seorang budak. Apakah aku akan bebaskan dia? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita itu, aina Allah? Ya, beliau membawa riwayat yang menyebut aina Allah, di mana Allah? Beliau tidak membawa riwayat yang menyebut atashhadina an la ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah? Beliau juga tidak membawa riwayat, ya, man rabbuka, ya, siapa Rabbmu, sebagaimana yang disebut dalam yang lain. Tapi yang beliau bawa adalah riwayat, ya, Umar bin Hakam di sini, meskipun nanti Imam Syafi'i menyalahkan Imam Malik, ya, bukan Umar bin Hakam tapi Muawiyah bin Hakam. Beliau ketika membawa, ya, yaitu Muawiyah ini Ibnu Hakam, budak wanitanya, kepada Rasulullah SAW, apakah saya akan membebaskannya? Apa kata beliau? Beliau bertanya kepada budak, aina Allah? Jawaban si wanita ini, budak wanita ini, faqalat fis sama, di langit. Ditanya lagi, qala faman ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Wanita itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala a'tikha, bebaskan dia. A'tikha, bebaskan dia. Imam Syafi'i berkata, wa huwa Muawiyah ibnul Hakam. Dia adalah Muawiyah ibnul Hakam. Wa hakadha rawahu ghairu Malik. Begitulah selain Malik meriwayatkan. Jadi beliau memberikan catatan bahwa sahabi yang meriwayatkan hadis ini bukan Umar ibnul Hakam, ya. Tapi apa? Muawiyah ibnul Hakam, ya. Dan aku kira di sini Malik tidak hafal namanya. Coba perhatikan kepada Kiai Haji Idrus Ramli. Badan kalau undak panjenengan cepang gempang medepak, ya, apa yang belum tabayyun, ya. Sebab semua akan dimintai pertanggungjawab, ya. Di sini Imam Syafi'i membawa hadis itu. Kenapa sampai bisa berkesimpulan, ya, dengan mengatakan boleh jadi kisah tersebut disisipkan oleh para ulama pada masa-masa setelah wafatnya Imam Muslim, ya, karena ada dalam sanad yang sama. Kenapa bisa mengatakan disisipkan sementara hadis itu ada? Imam Muslim, ya, beliau wafat tahun berapa? Tahun 266, ya, ya, dan lahir pada tahun 200, ada yang mengatakan 206, ada yang mengatakan 204, ya, dan yang rojih sebagaimana di dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Al-Hafidz Ad-Dhahabi bahwa Al-Imam Muslim
melahir tahun 204. Ya, dan meninggal Imam Muslim tahun 261, maaf, 261 meninggalnya. Sementara Imam Syafi'i lahir tahun 150, meninggal tahun 205. Ya, itu Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Beliau 204. Ya, meninggal tahun 204. Ya. Ini ada kesamaan. Abu Hanifah meninggal tahun 150. Lahir Imam Syafi'i 150. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Lahir Imam Muslim. Ya, 204. Boleh dicek dalam Syiar A'lamul Nubala, Imam Muslim lahir tahun 204. Ada yang mengatakan 206. Artinya Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i meninggal, Imam Muslim lahir. Nah, bagaimana bisa mengatakan ada ulama yang menyisip hadis itu sementara hadis itu sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i melalui jalur Imam Malik, ya. Itu beliau sebutkan dalam kitab Ar-Risalahnya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Um ya, pada bab Itqul Mu'minah fi Dzihar, membebaskan budak beriman. Ya, ketika zihar itu adalah mengatakan kepada istrinya anti tadhri ummi, ya, engkau punggungnya seperti punggung ibuku. Artinya apa? Mengharamkan dirinya untuk berhubungan dengan istrinya. Itu zihar. Nah, maka orang seperti itu harus membebaskan budak, ya, fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, ketika beliau menjelaskan membebaskan budak, ya, beliau membawa hadis jariyah lagi. Ya. Saya bacakan hadis itu. Saya bacakan kepada Anda. Ya. Apa yang disebutkan dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, yaitu pada bab Itqul Mu'minah fi Dzihar, tentang hadis jariyah ini. Berkata Imam Asy-Syafi'i, akhbarana Malik an Hilal bin Usama, an Atha bin Yasar, an Umar bin Al-Hakam, annahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna jariyatan li kanat tar'a ghanaman li faji'tuha wa faqadtu syatan minal ghanami fasa'altuha anha faqalat akalaha dhi'bu fa'asiftu 'alaiha wa kuntu min bani Adam falatamtu wajahaha wa 'alayya raqabah afa'atiquha faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah faqalat fis sama faqala man ana faqalat anta Rasulullah qala fa'atiqha qala Umar bin Hakam asya ya Rasulullah kunna nasna'uha fil jahiliyah kunna na'til kuhan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'tul kuhan faqala Umar wa kunna natatayyar faqala innama dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ismur rajul Muawiyah bin Hakam kadzalika rawa Az-Zuhri wa Yahya bin Katsir. Imam Syafi'i mengatakan telah memberitahu kepada kami Malik dari Hilal bin Usama, dari Atha bin Yasar, dari Umar ibn Al-Hakam. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya budak wanitaku dia mengembala kambing-kambingku. Aku mendatangi dia dan aku kehilangan seekor kambing dari kambing-kambing tersebut. Aku bertanya kepadanya tentang kambing yang hilang tadi. Dia menjawab, telah dimakan serigala. Aku menyesalinya. Dan aku bagian dari anak Adam. Ya, aku menampar wajahnya. Dan wajib bagiku untuk membebaskan budak. Apakah aku akan bebaskan dia? Maka Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Wanita budak tersebut menjawab, di langit. Lalu beliau bertanya lagi, siapa aku? Wanita itu menjawab, engkau Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, bebaskan dia. Umar bin Khattab berkata, beberapa ya Rasulullah kami lakukan di masa jahiliyah. Ada beberapa yang kami lakukan
di masa jahiliyah. Dulu kami mendatangi dukun. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendatangi dukun. Lalu berkata lagi Umar, dulu kami tatayur. Beliau mengatakan sesungguhnya hal itu ya adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang dari kalian dalam dirinya, ya, maka janganlah menghalangi kalian. Maksudnya kalau ada sesuatu tatayur, nanti bunyi burung, bunyi ini, jangan menghalangi kalian untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gara-gara itu. Itu maksudnya. Imam Syafi'i berkata, Ismur Rajul adalah Muawiyah ibn al-Hakam. Jadi tadi dari Imam Malik mengatakan Umar ibn al-Hakam. Ya. Itu bukan. Ya. Karena apa? Karena nama sahabat bukan Umar ibn al-Hakam, tapi Muawiyah ibn al-Hakam. Demikian riwayat Az-Zuhri, Yahya bin Abi Katsir. Perhatikan, saudara sekalian, terutama kepada saudara Idrus Ramli, Kiai Haji Idrus Ramli, ya, bahwa di sini beliau membawa hadis tersebut yang saya dapatkan 2 tempat, atau mungkin beliau bisa dapatkan di tempat-tempat yang lain. Ya, yang pertama tadi di Ar-Risalah. Yang kedua di kitab Al-Um, ya. Kitab Al-Um bab yang kelima, ya. Di sini dalam kitab Ad-Dhihar, ya, Kitab Ad-Dhihar pada bab yang kelima, yaitu bab Itqul Mu'minah fi Dhihar. Bisa dibaca di situ. Ini menunjukkan bahwa ya beliau menetapkan, beliau mengisbatkan tentang hadis itu. Bahkan dalam kitab Ar-Risalah beliau mengatakan bahwa itu merupakan apa? Ujian keimanan. Ya, ujian keimanan. Dan ini juga dijelaskan oleh seorang ulama, ya, yaitu Al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni yang wafat tahun 449. Ya. Dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, ya, di mana beliau mengatakan di situ pada halaman yang punya saya, cetakan Darul Asimah, mengatakan wa imamuna Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabih al-Mabsut fi mas'ali i'taqir raqabah al-mu'mina fil kaffar wa anna ghairal mu'mina la yasihu at-takfiru biha bi khabari Muawiyah ibn al-Hakam wa annahu arada an yu'tiqal jariyah as-sauda li kaffaratin wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an i'taqihi iyyaha famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laha man ana fa asyarat ilaihi wa ila as-sama, yakni annaka Rasulullah alladhi fis sama faqala a'tikha fa innaha mu'minah. Ya. Imam kami yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berhujjah dalam kitabnya Al-Mabsut. Nah, dalam kitabnya Al-Mabsut. Kalau tadi saya sebutkan dalam kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Ya. Dalam masalah membebaskan budak wanita untuk kafaroh. Bahwa selain wanita beriman tidak sah sebagai kafaroh dengannya berdasarkan apa? Hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Bahwa dia, Muawiyah tadi, ingin membebaskan budak wanita yang hitam untuk kafaroh. Lalu bertanya kepada Rasulullah tentang pembebasannya. Kemudian Rasulullah menguji, ya ini menguji dengan pertanyaan sama, man ana, ya. Kalau tadi beliau membawa hadis, ya, ainallah, ya, qala fis sama, dan seterusnya. Saya urutkan, ya, dari zaman ke zaman, sesuai dengan tahun apa? Tahun belakangan yang saya ada pada saya. Mungkin juga saudara yang lain punya referensi, ya, Waroji Masodir, ya, yang lebih daripada itu. Lihat dalam kitab Isbat Sifatil Ulu oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang meninggal tahun 620 Hijriah. Di bawah hadis itu, ya, di awal-awal,
Ya, di bawah hadis itu di awal-awal. Ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kalau di punya saya pada halaman yaitu 46 sampai 47. Ya, di kitab Isbat Sifatil Ulu oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat tahun 620. Di bawah hadis Muawiyah Ibnu Hakam, riwayat Muslim yang lainnya. Yang kedua, tadi sudah saya bacakan, dibawa oleh ya Al-Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah. Kemudian juga dibawa oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi, ya Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi yang wafat tahun 458. Dibawa oleh beliau ya hadis tersebut. Ya. Dan beliau memulai dengan bab ma jaa fi qaulillahi azza wa jal amintum man fis sama. Ya. Apakah kalian beriman kepada yang di langit fis sama? Ya. Ya. Ketika mengatakan fis sama maksudnya alas sama, ala di atas langit. Ya. Beliau bawa hadis tersebut. Kalau punya saya ya di jilid yang ketiga, ini cetakan Darus Syuhada ya, pada nomor 898 ya. 898. Inilah yang mungkin dijadikan sandaran oleh diantaranya oleh Idrus Somni bahwa bagian dari kisah Jariyah itu tidak disebut ya dalam apa? Dalam hadis Al-Auza'i dan Hajjat As-Sawaf. Sementara Al-Baihaqi mengatakan wa hadza haditsun sahihun. Ini hadis yang sahih. Bukan muttarib ya. Bukan muttarib. Siapa yang mengatakan muttarib? Imam Syafi'i membawakan. Apakah kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i membawa hadis muttarib dalam hal ini? Ya. Apakah kita akan mengatakan bahwa telah disisipkan setelah Imam Muslim wafat, sementara hadis itu sudah ada sebelum Imam Muslim lahir? Imam Muslim lahir berapa tadi? 204. Sebagaimana disebut dalam Syiar Alam An-Nubala. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Ya. Bagaimana? Logikanya di mana? Ya, ini. Udah selanjutnya dibawa oleh ya Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab yaitu Syarhu Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kitab Sunnah wa ijma'i sahabah wa tabi'in min ba'dihim. Coba kita lihat di sini, ya. Kalau punya saya pada juz yang ketiga 3/4 di sini, ya. Pada hadis nomor 652, ya. Begitu juga 653. 652 ya dari Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami. Sama, ya. Sama dengan apa yang sudah kita dengar bersama, yaitu dengan redaksi matan pertanyaan Nabi kepada beliau, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Qala faman ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Di mana Allah? Selanjutnya saya sampaikan, ya. Tadi sudah saya urut tahunnya dari tahun yang belakangan. Dari tahun 620 mundur 449, ya. 620 tadi Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Isbat Sifat Ulu. Tahun 449 ya Al-Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kemudian mundur lagi 458 kitab Asma'illah wa Sifatihi, ya, atau kitab Al-Asma' wa Sifat oleh Al-Imam Al-Baihaqi meninggal 458. Kemudian juga dalam kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah
oleh Al-Imam Al-Lalikai yang wafat tahun 418, mundur lagi. Nah, sekarang mundur lagi saya, ya, yaitu kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail Al-Asy'ari, ya. Beliau wafat tahun 324, di mana beliau dalam kitab ini menetapkan tentang, ya, istiwanya Allah, ya. Beliau menetapkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa beliau mengatakan, ya, fa in qala qail ma taquluna fil istiwa qila lahu naqul innallaha azza wa jal mustawin ala arsy. Kalau ada yang mengatakan, apa yang kamu katakan, apa yang akan kamu jawab tentang istiwa, maka katakan kepadanya, kami mengatakan bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya, ya, istiwa di atas arsy. Kemudian beliau sebutkan ayat-ayatnya sama hadis, ya, ayat-ayat, ya. Di sini disebut ayat-ayat Allah Ta'ala, belum pada hadis, ya, ayat-ayat. Ar-Rahman ala arsy istawa. Kemudian ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Bar rafa'ahu Allah ilaihi. Wa qad qala azza wa jalla yadbiru amra minas sama' ila ardi tsumma yaruju ilaihi. Dan seterusnya. Kemudian apa yang beliau katakan ini penting bagi kita. Wa ra'ainal muslimina jami'an yarfa'una aydihim idza da'u nahwas sama li'anna Allah azza wa jal mustawin 'alal arsy alladhi huwa fawqas samawat falaula anna Allah azza wa jal 'alal arsy lam yarfa'u aydihim nahwal arsy kama lam yuhbitunaha idza da'u ila al-ardi, ya. Kami melihat semua orang Islam semuanya mengangkat kedua tangannya apabila berdoa ke arah langit, kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang meninggal pada tahun 324, ya. Karena kenapa mereka ketika berdoa ke arah langit? Karena Allah mustawan, istiwa di atas arsy, ya, istiwa di atas arsy. Di mana itu? Di atas langit. Seandainya Allah tidak di atas arsy, mereka tidak akan mengangkat tangannya ke arah arsy, nahwa arsy, ya. Apakah kita mengatakan bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari menisbatkan jihah, ya, sehingga dikatakan menyerupai dengan makhluk? Waliyadzubillah, ya. Sebagaimana mereka juga tidak menjatuhkan tangan mereka ketika doa ke arah bumi. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Mau diakui atau tidak, tapi kitab ini sudah diakui oleh para ulama, yang juga diakui oleh Profesor Dr. Said Agil Sirat, ya, Agil Sirat, ya. Kemudian kita mundur lagi dalam Kitabur Raddi 'alal Jahmiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alim Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang meninggal tahun 280 Hijriah, ya. Beliau mengatakan, beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, ya, dan di dalam bab istiwa'ir Rabb tabaraka wa ta'ala ala arsy wa irtifa'uhu ila sama, bab istiwanya Allah Rabb di atas arsy, ya, dan tingginya di atas langit. Irtifa'uhu ila sama. Beliau bawa hadis itu, ya, beliau bawa hadis tersebut, ya. Beliau mengatakan wa kadzalika kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yad'u ilaihin nas wa yamtahinu bihi imanahum bi ma'rifatillahi azza wa jal, ya. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang kepadanya menguji keimanan mereka, ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membawa hadis Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami tentang budak wanita yang akan dibebaskan tadi, ya, dengan redaksi yang sama. Dengan redaksi aina Allah? Qala fis sama. Qala faman ana? Qalat anta Rasulullah. A'tiha fa innaha mu'minah. Ya, sama seperti itu, ya. Dan kita lihat setelah itu beliau juga bawa hadis berikutnya, dan beliau kemudian mengatakan, ya,
setelah membawa asar dari Abdullah bin Mubarak dan mengatakan haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah Al-Bazzar haddatsana Ali bin Hasan ibn Syaqiq an Ibn al-Mubarak qala qila lah kaifa na'rifu rabbana qala bi annahu fawqa as-sama'i as-sabi'ah 'ala al-'arsy ba'inun min khalqih. Telah menyampaikan kepada kami Al-Hasan ibn Sabbah Al-Bazzar, telah menyampaikan kepada kami Ali bin Hasan bin Syaqiq dari Abdullah bin Mubarak. Dia berkata, ditanya kepadanya bagaimana kami mengenal Rabb kami. Dia menjawab, dia sesungguhnya di atas langit yang ketujuh, di atas arsy, ya, dan jauh dan berpisah, bain, ya, bukan jauh, bain, terpisah dengan makhluknya, berbeda dengan makhluknya. Qala Abu Sa'id, ya, rahimahullah, wa mimma yuhaqqiqu qawla Ibn al-Mubarak qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jariyah aina Allah yamtahinu bidzalika imanaha falamma qalat fis sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tikha fa innaha mu'minah wal athar fi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsira wal hujjat mutadhahira walhamdulillahi ala dzalik. Perhatikan kesimpulan dari Al-Imam, ya, Ad-Darimi, wafat tahun 280. Apa kata beliau? Aqwal Abu Sa'id. Abu Sa'id ini merupakan kunyah beliau. Di antara, ya, yang membenarkan perkataan Ibnu Mubarak adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita dengan pertanyaan di mana Allah. Perhatikan di sini kata beliau. Imam Ad-Darimi, ya, meninggal tahun 280. Berarti di atas Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Ya, tadi sebelumnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan mendekat dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Sekarang yang sebelumnya, aina Allah, menguji iman, yamtahinu bidzalika imanaha. Menguji dengan pertanyaan itu iman budak wanita itu. Ketika mengatakan roh langit, beliau mengatakan suruh bebaskan. Dia jadi wanita beriman. Nah, hadis-hadis tentang ini dari Rasulullah SAW, kata beliau sangat banyak. Ya, dan hujjahnya jelas, alhamdulillah ala dzalik. Ya. Selanjutnya saya bawakan dari kitab Tauhid, ya, yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah, ma'ruf sebagai ulama hadis, ya. Beliau mengatakan, punya saya bab 1, ya, Darul Muqni di sini cetakannya, Darul Muqni jilid 1, ya. Jilid 1 Darul Muqni. Pada bab yang ke-32, bahkan beliau menyebut babu zikrid dalil ala anna al-iqrar bi anna Allah jalla wa ala fis sama' minal iman. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, beliau bukan mutaakhirin, beliau bukan orang yang hidup setelah Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari punya kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah yang menunjukkan rujuknya beliau kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh. Ini meninggal tahun 280. Al-Imam Ibnu Khuzaimah 280, maaf ya, 311 Hijriyah. Ya. Tadi yang yang 280 adalah Ad-Darimi, 311 Hijriyah. Beliau mengatakan bab, ya, dalil, ya, tentang bahwa mengakui Allah di atas langit termasuk dari bagian keimanan. Bahkan beliau membawa hadis tersebut, hadis Muawiyah bin Hakam yang terdapat faqala laha aina Allah qalat fis sama qala faman ana qalat anta Rasulullah, ya. Dibawa berapa riwayat di situ, ya. Kemudian beliau tadi mengatakan, ya, dalam babnya beliau katakan bahwa dalil ini menunjukkan ketika mengakui Allah di atas langit termasuk bagian dari keimanan, ya, masuk bagian keimanan. Saya mundur lagi, ya, yaitu pada tahun 264, ya, dan 377 Abu Hatim Ar-Razi, juga Abu Zur'ah Ar-Razi, dibawa akidah beliau di dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan sanadnya
oleh Al-Imam Al-Lalikai, di mana beliau menyebut ya dengan sanadnya, kemudian disebut di sini di antaranya wa annallah azza wa jalla ala arsyihi ba'in min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila kaif ahata bi kulli syai'in ilma laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Allah taala itu berada di atas arsy-Nya, ya. Allah taala di atas arsy, ba'in min khalqihi, tentu saja berpisah dengan makhluknya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an dan juga melalui lisan Rasulnya tanpa pertanyaan kaifa. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Saya tutup sebagaimana yang ditutup oleh kitab ini, ya, yaitu ditutup tadi saya penukilan dari akidah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, di mana Abu Hatim Ar-Razi ini, ya, beliau wafat tahun 277 Hijriah dan Abu Zur'ah Ar-Razi tahun 264 Hijriah. Itu sudah dari dulu. Apakah mereka yang menetapkan Allah di atas arsy, ya, mereka terpapar sebagai Wahabi? Ini dikatakan oleh beliau. Lalu bagaimana dengan hadis jariyah, budak perempuan yang dijadikan dalil oleh kaum Salafi Wahabi yang mengesankan bahwa Allah bertempat? Apakah kita berani mengatakan Imam Syafi'i mengesankan, ya? Kalau Anda punya hujah, punya dalil tentang akidah bahwa salah, jangan hanya mengatakan mengesankan. Kalau mengesankan itu tidak tegas. Sementara sebelumnya mengatakan demikian ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, ya. Tapi setelah itu mengatakan hadis jariyah dipakai oleh dalil kaum Salafi Wahabi yang mengesankan bahwa Allah bertempat. Jadi apakah tega mengatakan itu dipakai oleh Wahabi? Ini semua para ulama membawa hadis-hadis itu, ya. Mudah-mudahan saudara Idrus Romli bisa membaca dan membuka di kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i dan juga kitab Al-Um, ya, Kitabud Dihar, ya, pada bab Itqul Mu'minah, ya, Fid Dihar. Itu awal Itqul Mu'minah Lid Dihar. Bahwa hadis Muawiyah bin Hakam yang redaksinya sama, ya, dengan menggunakan Ainallah, ya, Ainallah. Baiklah, sampai di sini semoga bermanfaat dan semoga Allah taala memberikan petunjuk kepada kita, ya, dan semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga apa yang saya katakan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya, karena ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap ini kecuali semuanya akan dimintai pertanggungjawab dan dicatat oleh Allah SWT. Ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.